Kisah ini dialami oleh Pak Atmawinata, warga Karawang, Jawa Barat. Suatu ketika dan tanpa sengaja, dia menemukan sebilah keris tua dengan look 9 dan bermotifkan ular kobra. Pak Atma menemukan keris itu ketika sedang mencangkul pekarangan di belakang rumahnya. Setelah menemukan keris itu, bukannya keberuntungan yang didapatkan oleh Pak Atma, namun kenyataan gaiblah yang dihadapinya. Berulang kali dia mengalami mimpi yang menyeramkan. Bahkan yang terjadi kemudian sungguh suatu kenyataan yang teramat mengenaskan. Sebuah petaka dialami bersama keluarganya. Beginilah kisah selengkapnya. Baru beberapa hari ini, Pak Atma sekeluarga menempati rumahnya yang baru. Rumah itu berlokasi di sebuah desa yang terletak di daerah Karawang. Sementara rumah yang lama telah dijualnya. Pak Atma sengaja mengajak keluarganya pindah ke daerah pedesaan dengan harapan bisa hidup lebih tenang di masa tuanya. Maklum saja, dia memang sudah pensiun dari tempatnya bekerja. Pagi hari itu, Pak Atma hendak bercocok tanam di pekarangan belakang rumahnya. Adapun pepohonan yang hendak dia tanam berupa pohon mangga dan umbi-umbian. Alat-alat untuk bercocok tanam pun telah lengkap dibawanya, seperti sabit untuk membabat rumput atau semak belukar liar, serta linggis dan cangkul untuk menggali tanah. Ketika Pak Atma memulai membersihkan rumput liar dengan sabitnya, mendadak di antara semak belukar nampak ada benda yang bergerak-gerak. Setelah semak belukar itu disibakkan, ternyata benda itu seekor ular kobra yang tengah melingkar. Suara ular itu mendesis-desis dan lidahnya menjulur keluar. Pak Atma terkejut bukan kepalang. Dia segera mengambil pacul dan bersiap akan memukul ular kobra itu. Namun ketika dia hendak memukul si ular, tiba-tiba hewan itu sudah menghilang dari tempatnya. Aneh, cepat sekali perginya ular itu, pikir Pak Atma. Setelah dicari ke sana kemari tak ada, Pak Atma pun kembali meneruskan pekerjaannya dan melupakan perihal ular itu. Dengan telaten, dia membabat rerumputan di hadapannya hingga habis. Aneh, ular itu memang sudah hilang. Beberapa saat Pak Atma kebingungan. Namun, dia segera menetralisir perasaan dan segera melanjutkan aktivitasnya dengan mencangkuli tanah untuk ditanami beberapa pepohonan. Baru beberapa meter saja tanah yang dia pacul, kembali terjadi keanehan. Ujung mata paculnya menghantam benda keras sampai memercikan api. Karena penasaran, Pak Atma coba melihat benda apakah sesungguhnya yang telah terkena mata paculnya. Benda itu ternyata sebentuk besi. Namun, Pak Atma kesulitan untuk mengangkatnya dari tanah. Karena itulah, dia lalu mengambil linggis untuk mencongkelnya. Setelah bersusah payah, akhirnya benda itu terangkat juga. Betapa terkejutnya Pak Atma, ternyata benda itu berwujud kotak persegi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm. Dengan dada berdebar-debar dan perasaan hati yang tak menentu, Pak Atma mencoba membuka peti itu dengan perlahan-lahan. Betapa terkejutnya dia, sebab di dalam peti itu ternyata terdapat sebuah keris dengan warangka berwarna kuning keemasan. Dengan tangan agak gemetar, Pak Atma pun coba mengeluarkan keris itu dari warangkanya. Keterkejutan Pak Atma tambah menjadi-jadi. Di hadapannya terpampang dengan jelas sebuah keris berluk 9. Dan wilah keris itu bergambarkan seekor ular kobra berwarna kehitaman. Sesaat Pak Atma teringat kembali pertemuannya dengan ular kobra tadi. Sepertinya ada hal yang aneh. Apakah keris dan kobra itu berhubungan satu sama lain? Perasaan curiga ini akhirnya ditepisnya begitu saja. Keris ini sama sekali tak ada hubungannya dengan ular kobra yang aku temukan barusan itu, pikirnya setelah puas memandangi keris temuannya. Pak Atma segera menyarungkan kembali keris itu ke warangkanya dan memasukkannya kembali ke dalam peti. Setelah itu, Pak Atma segera masuk rumah dan meninggalkan begitu saja pekerjaannya yang belum selesai. Sesampainya di rumah, istrinya terheran-heran ketika Pak Atma datang dengan membawa sesuatu di tangannya. Sang istri pun bertanya, "Apa sih yang kamu bawa itu, Pak?" Pak Atma pun menceritakan hal ihwal sehingga dirinya bisa menemukan keris itu. Mendengar cerita itu, istrinya pun berkomentar, "Apa tidak sebaiknya keris itu dipulangkan ke tempat semula atau dibuang jauh-jauh, Pak? Firasat saya mengatakan ada yang tak beres dengan keris itu." "Ah, Ibu, jangan suka berpikiran buruk. Ini hanya sebuah keris dan hanya sebuah benda mati. Keris ini akan kujadikan pajangan di ruang tamu. Tentu akan kelihatan antik dan menambah keindahan ruang tamu kita," jawab Pak Atma. Mendengar jawaban suaminya, Ibu Elis hanya terdiam mengalah. Setelah dibersihkan, keris itu dipajang di dinding ruang tamu oleh Pak Atma.
Malamnya, ketika istri dan juga anak-anaknya telah tertidur pulas, hanya Pak Atma sendiri yang masih menonton acara televisi di ruang tamu. Setelah malam kian larut, barulah dia mematikan televisinya dan bermaksud segera tidur ke kamar. Namun sebelum pergi melangkah ke kamar, Pak Atma menyempatkan diri untuk memandangi keris temuannya tadi pagi. Aneh sekali, seperti terhipnotis, lama sekali Pak Atma memandangi keris tersebut. Saat itulah, dalam penglihatan Pak Atma, keris itu tiba-tiba berubah wujudnya menjadi ular kobra hitam, dan ular itu lama-kelamaan membesar dan mendekati Pak Atma. Karuan saja, lelaki menjelang usia 60-an ini terkesima. Tubuhnya gemetaran. Dia bermaksud lari untuk menghindar, namun seluruh persendiannya terasa lemas. Pak Atma bahkan tak berdaya ketika ular itu meliliti sekujur tubuhnya. Seketika itu, dia hanya bisa berteriak ketakutan. "Tolong!" Bu Elis, istri Pak Atma terbangun mendengar teriakan suaminya. Dengan tergopoh-gopoh, dia segera menghampiri suaminya yang masih berada di ruang tamu. Di saat yang bersamaan, ular kobra yang amat jelas keberadaannya dalam penglihatan Pak Atma hilang lenyap bagai ditelan bumi. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Elis melihat suaminya yang berdiri dengan tubuh gemeteran. Pak Atma hanya diam, nafasnya masih tersengal-sengal. Namun, dia masih sulit untuk bersuara. Lidahnya terasa sangat keluh. "Hah? Bapak pasti mimpi buruk ya? Makanya, kalau tidur jangan di ruang tamu, dan berdoa dulu kalau mau tidur," kata Bu Elis seperti memberi nasihat pada anaknya. Pak Atma yang mulai sadar menjawab dengan terbata-bata. "Tidak, Bu. Rasanya aku tidak bermimpi. Ya, aku melihat dengan jelas ada ular kobra keluar dari keris itu dan hewan itu mencoba melilit tubuhku." Bu Elis merasa heran, namun dia segera menetralisir perasaannya, sebab dia tak mau memperuncing persoalan ini. "Ya sudahlah, ayo kita masuk ke kamar, lanjutkan tidur kita. Besok kita cerita kembali. Jangan lupa berdoa dulu, Pak," katanya kemudian. Pak Atma menuruti saran istrinya. Namun setibanya di kamar, dia tetap saja tak bisa memejamkan matanya karena masih terbayang dengan ingatannya wujud dari ular kobra itu. Keesokan harinya, Pak Atma mencoba melupakan peristiwa semalam dan menganggap mungkin hal itu hanya halusinasi belaka. Dan pagi itu, Pak Atma kembali meneruskan pekerjaannya yang terbengkalai, yaitu membersihkan tanah di belakang rumahnya untuk ditanami pepohonan dan umbi-umbian. Dan pada malam harinya, justru istri Pak Atma yang mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Bu Elis mendapati anak bungsunya yang masih kecil dililit ular kobra besar yang berwarna hitam pekat. Melihat anaknya dililit ular kobra, Bu Elis menjerit ketakutan. Jeritan Bu Elis tentu saja membangunkan suaminya. Pak Atma pun segera menyadarkan istrinya. Kini Pak Atma lah yang ganti menasihati istrinya agar berdoa dulu sebelum tidur. Namun dalam hati, dia memendam rasa aneh perihal mimpi yang diceritakan oleh istrinya. "Mengapa lagi-lagi ular itu?" tanyanya dengan hati yang gundah. Bu Elis pun memandangi wajah suaminya seraya berkata, "Pak, apa mungkin penyebab mimpiku dan kejadian yang kau alami adalah keris pusaka yang kau temukan di pekarangan belakang rumah kita? Apa tidak sebaiknya keris itu dibuang jauh-jauh agar tidak ada lagi mimpi-mimpi buruk seperti yang kita alami?" Pak Atma hanya terdiam. Dalam hatinya, dia agak membenarkan hipotesa dari istrinya. Namun, dia bukanlah seorang yang mudah percaya pada soal-soal yang berbau mistik. Apalagi dalam hatinya, dia juga merasa sayang jika keris itu harus dibuang. Di mata Pak Atma, keris itu sangat antik, dan jika dijual tentu sangat mahal harganya. "Ya, kenapa tidak aku jual saja keris itu?" bisik batinnya. Niat menjual keris itu memang begitu kuat di dalam hatinya. Buktinya, pada pagi hari, Pak Atma sudah bersiap mau mengunjungi beberapa temannya. Mungkin ada di antara teman-temannya itu yang sangat berminat untuk membeli keris antik tersebut. Namun keanehan kembali terjadi. Belum sempat Pak Atma menemui teman-temannya untuk menawarkan keris tersebut, anaknya yang paling bungsu mendadak terserang demam. Suhu badannya sangat tinggi. Karena merasa khawatir, Pak Atma bahkan mengurungkan niatnya untuk pergi. Bersama sang istri, Pak Atma segera membawa anaknya berobat ke puskesmas terdekat. Oleh dokter, anak mereka dinyatakan tidak apa-apa, hanya kelelahan dan disarankan untuk beristirahat. Setelah dokter memberikan obat kepada si sakit, mereka diperbolehkan pulang. Celakanya, setelah 3 hari, penyakit yang diderita anak Pak Atma itu ternyata belum juga hilang, malahan makin menjadi. Apalagi jika malam tiba, si bungsu berteriak-teriak seperti ketakutan dan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Atas saran para tetangga, Pak Atma akhirnya mendatangkan orang pintar.
Para tetangga memang menganggap si bungsu telah diganggu makhluk halus. Setelah orang pintar yang bernama Mbah Wangsa itu datang, dia langsung membacakan mantra dan doa dengan harapan makhluk halus yang mengganggu si bungsu minggat dan tidak lagi mengganggu. Harapan tinggal harapan. Mantra dan doa yang dirapal oleh Mbah Wangsa ternyata tak berpengaruh pada siluman ular kobra itu. Mbah Wangsa pun menyerah dan mengatakan tak sanggup menghadapi siluman ular kobra penghuni keris tua itu. Malam harinya, ketika semua penghuni rumah tertidur, Pak Atma kembali mimpi ditemui ular kobra penghuni keris tua itu. Dalam mimpinya itu, ular itu menatap penuh amarah kepada Pak Atma. Dalam keadaan marah, kepala ular itu berubah wujud menjadi wajah seorang kakek berjenggot. Kakek itu berkata dengan nada marah kepada Pak Atma. Atma, kau kurang ajar sekali karena mengganggu peristirahatanku. Tapi kali ini kau kumaafkan. Yang penting kau memulangkan aku beserta petinya. Dan ingat, aku tak mau lagi tinggal di belakang rumahmu. Kau harus memulangkanku dengan cara melemparkan peti yang berisi keris itu ke pantai selatan di Pelabuhan Ratu. Ingat Atma, harus esok hari dan jangan ditunda, atau penyakit anakmu bertambah parah. Pak Atma hanya mengangguk disertai rasa takut. Keesokan harinya, setelah berpamitan kepada istrinya, dia segera pergi menuju Pelabuhan Ratu. Singkat cerita, setelah sampai di sana, dia pun segera melempar jauh-jauh peti tua berisi keris pusaka itu. Setelah membuang peti itu, ada semacam perasaan lega di hatinya. Anehnya, ketika dia sampai di rumah, dia pun mendapat cerita dari istrinya bahwa anak bungsu mereka secara tiba-tiba turun panasnya dan langsung sembuh. Pak Atma bahagia dan terharu, merasa bersyukur atas kesembuhan anaknya. Sejak itu pula, tak ada lagi mimpi buruk bagi keluarganya. Mungkin derita yang selama ini dialami akibat ulah ular kobra penghuni keris tua yang merasa marah karena peristirahatannya terganggu oleh Pak Atma. Dan setelah dipulangkan ke kerajaan Laut Selatan, makhluk itu merasa nyaman dan tak mengganggu kehidupan keluarga Pak Atma lagi.